Jadi berawal itu saya lulus SMA, itu dicemplungin bahasanya sama almarhum bapak untuk masuk ke media. 2014 masa suram media itu mulai muncul, Mas ini kayaknya harus cari bisnis baru. Saya minta dibukain toko roti. Untuk ekonomi dulu ya jujur pas-pasan, karena keterbatasan modal, maka yang saya lakukan jadi saya lebih fokus untuk menghadirkan toko roti yang satu produk. Nah itu akhirnya ketemu ide bikin roti kopi. Perkenalkan, saya Ahmad Reza. Bisnisnya yaitu roti dan kopi. Kita bergerak di bidang food and beverage. Foodnya itu roti kopi, memang seperti roti O dan roti boy. Kemudian minumannya ada kopi, ada teh. Kemudian menyusul jahe, kunyit asam seperti itu. Kalau bisnis yang dijalankan, rotinya sudah menjangkau sampai ke Dubai. Kemudian ada beberapa calon partner kita juga dari Maroko, India, kemudian ada kemarin dari Malaysia. Itu sudah datang ke pabrik, sudah menyatakan berminat, tetapi kami masih menunggu kabar baik dari mereka untuk kelanjutannya. Ya, pelatihannya sudah diikuti ribuan peserta. Memang mulai dari seluruh Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, sampai di Sulawesi juga. Tapi nggak menutup kemungkinan kemarin ada juga dari orang Filipina yang mereka pas di Jakarta akhirnya dia join. Seperti itu. Kemudian ada beberapa influencer yang bergerak di bidang bakery juga ikut juga. Mereka tertarik mau tahu gimana sih cara pelatihannya, kemudian apa yang diajarkan. Jadi berawal itu saya lulus SMA, itu dicemplungin bahasanya sama almarhum bapak untuk masuk ke media. Kemudian di situ saya belajar jadi marketing, jadi wartawan, kemudian ada nyebar koran juga, terus cara kepercetakan, semua saya pelajari detail dari produksi media sampai dia terbit, sampai dia diedarkan. Nah, untuk ekonomi dulu ya jujur pas-pasan, karena memang bukan dari anak keluarga pejabat, keluarga pengusaha hebat, apalagi konglomerat. Jadi semua diawali dengan modal menabung. Jadi selama bekerja saya nabung, kemudian setelah menabung, tapi ada masa suram. Jadi ada masa suram yang bikin media itu sudah tidak dibaca lagi. Kebetulan saya kerjanya di media cetak, maka media cetak sudah mulai ditinggalkan oleh pembaca. Orang lebih banyak ke media digital, cukup pakai HP-nya, mereka sudah bisa baca berita. Jadi media cetak mengalami masa suram. Nah di situ saya baru berpikir, oh kayaknya kita harus cari pegangan baru. Pegangan itu pekerjaan atau usaha yang bisa menghidupi. Karena kita di awal hanya bertahan untuk hidup aja. Jadi hidup dari bulan ke bulan ya, dari gaji ke gaji aja, seperti itu. Di kecil saya memang keinginannya jadi pebisnis. Tapi saya sadar saya nggak cukup modal, saya nggak punya ini. Maka ketika saya SD dulu udah jualan koran. Karena bapak kerja di media, maka akhirnya bapak saya berinisiatif untuk ya udah saya coba jualan koran. Jadi pagi-pagi itu sebelum berangkat sekolah saya udah muter dulu selama 1 jam untuk menjajakan koran. Kemudian setelah sekolah pulang sore jam 2 gitu, jam 3 saya buka lapak lagi, yaitu jualan layangan. Nah dari mana uangnya? Dari modalnya. Modalnya karena koran ini nggak pakai modal, jadi saya hanya ambil konsinyasi, sifatnya ambil ke agen koran, kemudian agen korannya mempercayakan itu ke saya, kemudian saya keliling komplek. Nah, kemudian dapat untung itu saya gulung untuk modal layangan, karena layangan itu perlu modal beli belanja benang, belanja layangannya, kemudian dan lain-lain. Nah, itu otomatis saya buka untuk layangan. Nah, layangan setelah berjalan, alhamdulillah
Ya sebenarnya bukan cuma buat jualan happy, bukan, tapi sebenarnya ada hasrat yang memang saya senang berbagi juga teman-teman yang di SD nggak dapat jajan dari orang tuanya. Nah biasanya saya jajanin es teh atau yang lain seperti itu. Nah lanjut SMA, SMP nggak berjualan karena waktu itu saya mikir, oh ya udah, SD sudah berjualan, SMP coba istirahat. Kemudian naluri dagangnya muncul lagi ketika SMA. Jualan apa? Jualan sama koran. Saya jajakan ke teman-teman SMA. Waktu itu kurang lebih ada SMA negeri itu satu angkatan ada sekitar 10 kelas. Jadi IPA-nya berapa, IPS-nya berapa, saya lupa. Nah itu saya tanpa malu, tanpa basa-basi, tanpa ini, ya saya menjajakan. Siapa yang mau langganan koran hubungi saya. Bahkan ke ruang guru, ruang TU, semua saya datangi untuk menjajakan. Kemudian setelah itu coba jualan pulpen juga. Saya memang senang bereksplor apa sih yang bisa, apa yang jadi problem di sekolah saya bisa jembatani, intinya gitu. Kemudian saya berpikir kalau bukan cuma buat nambah uang jajan, tapi lebih dari sekedar itu. Jadi kadang sebelum berangkat sekolah habis subuh itu saya harus ngambil agen koran pagi-pagi dulu waktu SMA. Setelah itu saya pulang korannya saya masukkan, kemudian sekalian pulang sekolah saya biasa setoran. Yang laku apa, yang sisa apa saya kembalikan. Nah alhamdulillah tanpa modal juga. Kenapa? Modalnya waktu itu hanya kepercayaan. Artinya si agen korannya percaya saya dan saya juga tidak menyia-nyiakan kepercayaannya dengan amanah tadi. Awal mula bakery ini sebenarnya flashback ketika saya melamar istri atau akad nikah di Medan. Waktu itu istri sudah cerita kalau minta dibukain toko roti. Tapi karena saya belum ada modal, tahu istri saya juga waktu itu kami pas-pasan, jadi nggak ada modalnya, gimana? Ya udah, sementara kami tampung dulu lah, artinya doanya istri. Karena waktu itu pas akad di depan penghulu itu, sebelum penghulu masih mempersiapkan catatan dan lain-lain, istri itu nyeletuk, "Mas, nanti kalau kita punya uang, kita buka toko roti yuk." Terus saya tanya, "Kenapa toko roti? Nggak bakso atau yang lain?" Ternyata dari kecil istri itu udah seneng roti. Jadi neneknya itu kerja dengan orang Belanda di pabrik semen di Aceh. Nah jadi terbiasa tuh bikin spaghetti, kemudian pizza, roti. Nah dari situlah keinginan itu muncul. Nah 2014 masa suram media itu mulai muncul. Akhirnya istri udah mulai ngeh, "Mas ini kayaknya harus cari bisnis baru." "Apa ya?" saya tanya. "Ya udah coba aja yang dulu saya pernah cita-citakan." 2009 ketika akad nikah kan saya minta dibukain toko roti. Iya ya, boleh. Coba yuk kita riset. Riset itu modalnya berapa, produknya apa, kemudian apa sih yang memang diinginkan oleh pelanggan kita tuh apa. Nah itu akhirnya kita riset. Karena keterbatasan modal, maka yang saya lakukan, saya nggak mau buka toko roti yang banyak varian. Kenapa? Banyak varian itu menyebabkan banyak kebutuhan modalnya dan peralatannya. Jadi saya lebih fokus untuk menghadirkan toko roti yang satu produk. Gimana? Ya karena modal saya terbatas waktu itu. Di awal cuma punya 100 juta. Gimana caranya 100 juta ini bisa buka toko roti, bisa produksi? Nah itu akhirnya ketemu ide, ya udah yuk coba bikin roti kopi. Karena saya lihat Roti Boy, Roti O dari tahun 98 masuk Indonesia, Roti Boy sampai hari ini pembelinya, pelanggannya masih banyak. Dan saya melihat gap harganya lumayan, artinya Roti Boy ketika saya buka dulu 2016 itu harganya sudah 10 ribuan, 10 ribu. Maka pertama kali yang saya mainkan harga. Jadi bukan amati tiru modifikasi, tapi amati tiru saya murahin. Jadi Roti Boy 10.000 kami menjualnya dengan harga 5.000. Jadi 10.000 dapat 2 roti. Pembukaan pertama kali outletnya 2016, tapi mulai risetnya dari 2014. Karena waktu itu penghasilan dari media cetak tabloid Harapan Indah itu mulai nyusut dan saya bingung, wah ini kayaknya nggak mungkin kalau terus-terusan kita bertahan di pada satu kapal yang memang mau karam. Akhirnya 2016 saya launching lah Roti Kopi. Jadi pertama kali memang kita bukanya langsung outlet
karena outlet ini memang bisa untuk showing, jadi orang bisa mampir, kemudian ketika lewat itu aromanya wangi, jadi impulsif buyingnya muncul. Kita nggak buka PO, kemudian nggak buka online order. Kenapa? Karena memang fokusnya bukanya outlet. Pertama kali gimana kita buka toko roti, prosesnya bagaimana, itu sebenarnya berawal dari resepnya almarhum nenek. Jadi almarhum nenek punya resep waktu itu karena dia kerja dengan orang Belanda di Aceh, otomatis istri pakai resep dari almarhum nenek. Tapi resepnya belum terstandarisasi. Kenapa? Karena masih berupa 1 gelas tepung, 1 jumput garam, seperti itu. Belum ditimbang. Maka saya harus menstandarisasikan. Gimana caranya? Ini harus standar. Nah, disitulah kita coba explore, dan alhamdulillah dari situ kita belajar bahwa sebenarnya bisnis nggak mesti mulai dari produk, nggak mesti dari resep yang enak juga. Kenapa? Tapi kalau saya lebih dimulai apa kebutuhan dari pelanggan kita. Dan kita melihat Roti O dan Roti Boy hadirnya di mana? Di swalayan, di mall, kemudian ada di stasiun, bandara. Nah, Ropi waktu itu menghadirkan di perumahan-perumahan. Kenapa perumahan? Karena di situ lebih dekat ke masyarakat, seperti itu. Tantangan terbesarnya itu waktu itu soal permodalan. Jadi permodalan itu yang akhirnya saya hanya bisa buka waktu itu 2 outlet. Setelah itu bertahan, kalau ini tidak duplikasi secara banyak, otomatis akhirnya kita cuma punya 2 outlet. Dan tapi alhamdulillahnya waktu itu mulai muncul tawaran franchise, dan akhirnya kita ambil tawaran franchise. Tapi di satu sisi setelah berjalan, proses franchise ini ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena tidak standar lagi, tidak ada yang pakai seragam krunya, kemudian kita tidak bisa awasi outlet secara langsung. Itu yang menjadi tantangan kita. Modal awal 100 juta tadi itu saya tidak berani kalau pakai pinjam uang bank. Kenapa? Bank pun tidak akan meminjamkan untuk yang orang baru mau mulai usaha. Kenapa? Pasti ada risiko. Dia biasanya berani meminjamkan ketika usaha sudah berjalan. Apa yang saya lakukan? Ya, pakai dari tabungan. Nah, dari tabungan ini memang kita kumpulkan tuh dari nikah 2009 sampai 2014. Nah, maka itu yang menjadi modal awal. Nah, bayangkan dengan 100 juta, apa yang saya beli? Apa yang saya harus siapkan? Kenapa? Karena 100 juta itu kalau di dunia bakery itu sangat kecil. Nah, untuk sewa tempat, kalau sewanya ruko sudah di angka 50-60 juta. Kemudian otomatis sisa sedikit nih, beli oven, mixer, prover, dan lain-lain. Maka sisa sedikit kalau saya beli sewa ruko. Bagaimana? Akhirnya saya pisah. Saya sewa kios, yang mana kios ini hanya untuk baking saja. Dapurnya di mana? Dapurnya kita bikin di rumah. Jadi di rumah dapur, kemudian ovennya di outlet. Seperti itu. Kita tiru persis yang dilakukan oleh Roti O dan Roti Boy. Agar apa? Agar bisa 100 juta itu cukup. Mungkin kalau hari ini dengan 100 juta, mungkin nggak akan cukup. Kenapa? Karena sudah semua biaya naik. Sewa naik, kemudian peralatan juga naik, dolarnya naik, nah otomatis nggak akan cukup. Alhamdulillah 2014 saya 100 juta masih sisa buat cadangan modal. Seperti itu. Jujur pandemi itu yang melumpuhkan bisnis F&B, baik resto, cafe, kemudian kami yang model take away pun juga ngalami. Kurang lebih ada 40 outlet franchise kita tutup. Yang terjadi ya otomatis boro-boro buat saya ambil gaji. Gajian anak-anak aja serba ngepas. Jadi apa yang saya lakukan ya otomatis saya memberi pengertian kepada tim bahwa tim yang sebanyak ini mungkin akan kita langsingkan lagi. Kenapa? Karena mungkin kalau tetap dengan tim yang sama, saya tidak bisa gaji full. Karena apa? Permintaan di outlet sedikit. Akhirnya ada beberapa orang yang memang ya udah Pak, nggak apa-apa. Kira-kira siapa yang
akan di sudahi dulu, ya otomatis kita pilih tim-tim yang memang yang tadinya menjadi tim kita, akhirnya kita lepas dengan sangat terpaksa karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Untuk gajian full aja dengan full tim itu nggak mungkin, akhirnya kita cut separuh juga. Nah itu yang buat saya, kapan ya pandemi ini berakhir? Kurang lebih menunggu 1 tahun, 2 tahun, ternyata hampir 3 tahun, dari 2020 sampai 2022. Nah, tapi 2022 alhamdulillah ada secerca harapan, ada mitra baru kami dari Kalimantan. Jadi dari 2020 sampai 2022 kami bisa dikatakan hidup dari tabungan. Jadi makan tabungan. Makan tabungan ini yang memang alhamdulillah kami hidup di Klaten ketika itu, jadi semua serba murah. Dan setelah 2022 mulai bangkit, tapi turun lagi. Kapan? 2023 mulai turun lagi. Saya aduh kok umurnya cuma setahun nih. Ini kayak ibaratnya ekonomi kok habis naik terus turun terasa lagi. Aduh. Bahkan kru waktu itu tanya, tapi nggak berani tanya ke saya, tapi tanya ke manajernya, "Pak, apakah ini pabriknya mau tutup?" Kenapa kok kamu tanya begitu? Karena kami masuknya seminggu cuma 3 hari, Pak. Jadi ada kekhawatiran begitu. Ya jujur karena permintaan menurun, kita nggak mungkin melakukan produksi terus menerus, pasti akan menjadi full gudang kita. Nah akhirnya perlambat laun kita ketemu formula, akhirnya kita buka di rumah sakit. Ya, 2000 titik balik saya ketika mulai turun lagi, itu di 2023 mulai turun penjualan, omset jeblok. Nah, akhirnya gimana? Ya, saya cari data. Nah, terbukti franchise kita yang di rumah sakit lebih sustain bisnisnya. Ordernya lebih panjang adonannya ke kami. Nah, dari situ akhirnya kita putuskan, oh kayaknya rumah sakit yang jadi winning point kita. Dari situ 2024 saya mulai mencari titik-titik di rumah sakit. Dan alhamdulillah dapat sambutan bagus dari rumah sakit. Kenapa? Kami tidak ngira roti yang kita buat ini bisa bikin aroma rumah sakitnya itu jadi wangi roti dan kopi. Bahkan direktur rumah sakit ketika bertemu, itu emang produk kamu keunggulannya apa? Ya kami jawab bahwa keunggulan kita mengharumkan aroma rumah sakit. Seperti itu. Ide itu sebenarnya dari kami tarik data. Jadi franchise kita yang di rumah sakit itu lebih sustain. Ada 2 waktu itu di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang sama Rumah Sakit Zainab Pekanbaru. Nah, di situ memulai kita lihat datanya ternyata bagus, trennya bagus, dan akhirnya kita duplikasi, mulai bergerilya cari rumah sakit dari 2024. Dan alhamdulillah saat ini 2024 sampai 2026 sudah 115 outlet kita di rumah sakit. Kesulitan di rumah sakit itu di awalnya karena kami belum banyak waktu itu, meyakinkan bagaimana direktur itu mempercayakan kami hadir di lobi, di pendaftaran, di farmasi. Karena titik-titik antrian itu titik-titik yang amat strategis. Dan lagi-lagi direktur yang pemikirannya kolot, jadi dia tidak mau menggabungkan area bisnis dan area pelayanan. Area pelayanan itu untuk kontrol farmasi tadi yang saya sebutkan, poli, farmasi, pendaftaran, maka area bisnisnya itu dipisah. Padahal ketika dipisah otomatis peluang kita tidak bagus. Misal di kantin di belakang, nah otomatis tidak bagus menurut kami. Dan itu meyakinkan itu agak sulit karena kami belum banyak. Tapi kalau sekarang karena sudah banyak, akhirnya kami sudah kewalahan terima undangan dari rumah sakit untuk buka outlet, Om. Jadi ketika bisnis mulai tumbuh, itu artinya kita mulai membangun tim dan membangun sistem. Yang mana tim dan sistem ini inti daripada bisnis. Kalau kita tidak bangun tim dan bangun sistem, otomatis kita akan harus terjun terus setiap saat, setiap waktu, bahkan 24 jam rasanya kurang. Jadi pada intinya di bisnis, kami
hanya bangun tim dan sistem. Semakin banyak outlet, timnya pun semakin banyak. Di outlet ada 300 lebih, kemudian di pabriknya ada 100 lebih yang memang saat ini yang mensupport bisnis Ropi ini gitu. Keistimewaannya Ropi ini itu ada di aroma. Ketika kita lagi ngoven, aromanya itu cukup memenuhi isi ruangan, baik kalau misal ada di poli, ada di pendaftaran atau di lobi, bahkan ketika kita hadir di sebelah lift atau di bawah tangga, itu aromanya bisa lantai 2, lantai 3. Bahkan komentar direktur waktu itu Dr. Farhad di RSUD Bangkalan, itu Pak, terima kasih Pak sudah hadir di sini sampai lantai 3 ruangan saya. Jadi itulah yang saya rasa RS itu ketergantungan dengan kami. Kenapa? RS nggak mau RS-nya bau obat, hubungi Ropi. Kemudian mau menghemat biaya pengharum ruangan, hadirkan Ropi. Jadi biasanya RS punya Calmic atau pengharum ruangan atau fresh gitu. Nah tujuannya apa? Menetralisir aroma obat dan aroma alkohol, wipol dan lain-lain dengan aroma roti dan kopi tadi. Cukup dia menyediakan ruangan 9 meter, maka bisa aroma RS-nya berubah menjadi wangi. Seperti itu impiannya. Kenapa? Karena tanpa kekuatan itu, RS tidak akan bisa tergantung dengan kami. Misal kami buka di RS tanpa mengeluarkan aroma, mungkin bisa jadi tahun depan tidak diperpanjang sewanya. Kenapa? Karena RS tidak melihat benefit apapun selain dari uang sewa yang didapatkan oleh RS. Tapi dengan menghadirkan Ropi, dia bisa menghadirkan layanan RS yang nyaman, kemudian bisa membuat mood booster, ada oase baru di RS-nya dengan kehadiran Ropi. Sebenarnya ide menjadi mentor ini ketika Pak Menteri Perdagangan datang ke pabrik kami ketika melakukan pelepasan ekspor. Waktu itu dia lihat gudang kami, kemudian ruang timbang kami, terus ruang produksi kami rapi, tertata, bersih. Nah, terus Pak Menteri waktu itu sampaikan, Mas kenapa nggak adakan pelatihan? Nah, waktu itu akhirnya saya berpikir, oh iya juga ya, iya biar banyak UMKM yang dapat benefit dari kelas atau yang ilmu Mas Reza ajarkan. Karena di pabrik kan sempat tanya, ini pakai manajemen apa Mas? Kami namanya TPS Pak, yaitu Toyota Production System. Toyota Production System itu apa? Nah, itu membuat produksi kita lebih efektif dan efisien. Setelah itu tercapai, maka bisnis bisa berjalan dengan baik. Nah, alhamdulillah ide itu dari Pak Menteri dan bersambut, akhirnya kita bikin kelas, yang mana kelas ini kita khususkan memang yang dia sudah bisnis bakery maupun belum atau mau terjun. Tujuannya apa? Jadi dia bisa tahu peralatan apa yang akan dipakainya, bahan apa yang akan dipakainya. Seperti itu. Kemudian setelah nanti mulai maju, mulai merekrut tim kapan, mulai membangun sistemnya kapan. Seperti itu. Nah, setelah berjalan, dia bisa meniru yang saya lakukan atau bergabung dengan menjadi pengusaha lokal di setiap rumah sakit yang dibuka di masing-masing tempat atau domisili dari member seminar atau workshopnya. Saya buka kelasnya Bakery Mastery. Nah, komunitasnya juga komunitas Bakery Mastery, yang mana komunitas ini saling support. Jadi member yang memang sudah buka bisnis bakery, yang punya 1 cabang, yang punya puluhan cabang pun, mereka bisa saling curhat, bisa saling share problemnya apa. Tapi selama saya buka kelas, kebanyakan itu mereka problemnya di laporan keuangan. Kenapa? Karena dia tidak mau membuat. Repot Pak, saya takut kalau laporan keuangan saya buat, nanti kru keuangannya tahu saya dapat untung berapa. Akhirnya dia misal jadi pesaingnya lah, atau keluar dari situ, seperti itu. Saya katakan, ya enggak, nanti sesuaikan job desk-nya seperti apa, ditentukan. Kita buatkan SOP-nya juga. Tujuannya apa? Ya tidak akan terus dia ngiri, kita dapat profit gede, seperti itu. Dan banyak ada yang belajar memang minta frozen dough, bahannya seperti apa, kemudian proses produksinya seperti apa. Nah,
Di kelas memang tidak diajarkan langsung, tapi dia bisa main ke pabrik kami, dia bisa lihat langsung, kemudian bahan yang kita pakai pun apa, kita buka-bukaan. Bahkan vendor yang bahan kami pakai itu Bapak Ibu member seminar, itu juga member komunitas, itu bisa dapatkan juga. Artinya apa? Mereka juga bisa pakai bahan yang sama, kemudian setelah pakai bahan yang sama, kita bisa nanti punya kemampuan beli ke supplier juga dengan negosiasi dengan komunitas tadi. Ada, jadi dia punya member yang sudah berhasil, itu dia sudah punya 3 cabang ketika itu di Medan, namanya Bu Silviana, yang mana dia waktu itu masih produksi di masing-masing outletnya. Nah, waktu itu saya sampaikan ide bahwa ketika Ibu sudah 3, 4, 5, 6 mestinya Ibu sudah membuat central kitchen atau dapur pusat, yang mana dapur pusat ini bisa mensupport rotinya ke masing-masing cabang. Jadi tidak produksi di masing-masing cabang. Dan alhamdulillah dia sudah cerita kemarin, Pak, saya sudah punya 5 cabang Pak sekarang, dan saya sudah mulai membangun central kitchen. Dia juga main ke pabrik kita di Klaten sini, yang mana ketika main, oh saya jadi tahu Pak, apa yang mesti saya lakukan buat di central kitchen saya. Bahkan ada member juga yang di Samarinda, dia pusing. Kendalanya apa? Kendalanya setiap bulan saya harus meluncurkan menu viral. Kenapa? Kalau menu viral ini membuat bakery-nya dikenal atau orang notice terhadap promonya atau produk baru yang di launching. Terus dia capek Pak, saya curhat. Akhirnya saya sampaikan, di Samarinda itu ada bandara, ada rumah sakit. Kenapa nggak coba masuk ke sana? Nah, setelah dibuka di rumah sakit, langsung dia cerita, Pak, betul Bapak bilang, ketika saya hadir di rumah sakit, Pak, saya nggak perlu repot-repot meluncurkan menu viral setiap bulannya. Seperti itu. Banyak kisah-kisah lain yang memang saya dapatkan dari para member, tapi kalau saya ceritakan nanti ini bisa sampai besok. Jadi yang pengen dicapai sebenarnya ketika saya memulai dulu, saya tidak punya mentor, saya tidak punya tempat bertanya kemana saya harus improve produk, improve outletnya seperti apa, produksinya seperti apa, karena memang belum ada yang mengkhususkan diri menjadi mentor di dunia bakery. Nah, disitulah saya belajar sampai akhirnya saya harus belajar jauh-jauh ke bule saya atau tante saya di Pamekasan, Madura. Tapi ya itu tadi, kalau bukan karena saudara, tante sendiri pun tidak mau mengajarkan, bahasanya gitu. Tapi karena saudara, otomatis dia mau ngajarin insight-insightnya. Nah, disitulah saya akhirnya tadi berdasarkan saran dari Pak Menteri, akhirnya bukan membalas dendam ya. Jadi jangan sampai orang mau mulai bisnis bakery itu bingung tempat bertanyanya dia ke siapa. Bisa ke chef, oke, secara produk. Tapi secara ke sistem bisnisnya, ke rekrut timnya, itu bisa berbagi atau sharing dengan saya juga. Bagaimana kisah perjalanan saya akan semua sharing kepada para member yang memang mau mulai bisnis bakery. Ya ada juga yang berhasil, ada yang tidak. Semua tergantung kepada keputusan yang diambil oleh para member juga. Dan saya biasanya challenge, kapan Bu buka cabang berikutnya lagi Bu? Karena jangan sampai kita hanya puas di 1, 2, 3 cabang. Kenapa kita harus buka cabang di seluruh Indonesia? Kenapa kita harus buka cabang di seluruh dunia? Bukan muluk-muluk, bukan impiannya terlalu besar. Mungkin bisa jadi kitanya saja yang memang belum punya mindset ke sana. Jadi ketika nanti ada alumni kelas yang memang dia sudah buka sampai di luar negeri, wah itu juga saya cukup bangga. Artinya bukan cuma hadir di Sumatera Utara saja, bukan hanya hadir di Samarinda saja, dia bisa hadir di seluruh dunia seperti KFC, McD, Jeko, Bread Talk, Dunkin Donut, seperti itu impiannya. Ya, proses ekspansi kami ke luar negeri memang ketika saya mulai dengan istri itu pertama kali waktu itu mimpinya cuma hadir seluruh Indonesia. Tapi alhamdulillah ada undangan dari Pak Duta Besar Saudi waktu itu pameran di Riyadh. Oh, saya lihat ternyata roti kopi ini bukan cuma hadir di Indonesia,
tapi ada hadir di seluruh Jazirah Arab waktu itu ketika saya hadir. Udah ada, tapi sayang brandnya dari Malaysia ketika itu. Oh, dari situ akhirnya ketika saya pameran, selesai pameran, saya umroh, saya ganti doa saya. Saya harus hadir di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Maknanya apa? Oh, berarti saya mulai serius garap pasar ke luar negeri. Akhirnya dengan pameran-pameran, dan saya katakan waktu itu ke yang support kami dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, mereka mensupport kami. Setiap ada pameran di luar negeri, kami selalu diundang, dilibatkan. Terakhir bulan lalu kami pameran di Malaysia, itu kami diundang untuk buka booth. Makanya ada salah satu calon partner kami dari Malaysia yang tertarik juga untuk buka di Malaysia. Pertama kali kita buka di luar negeri yaitu di Dubai. Dubai di Uni Emirat Arab, yang mana ini kota simbol metropolis di Saudi, daratan Jazirah Arab, yang mana ini sebenarnya perjalanannya ternyata panjang. Jadi setelah pameran dari Saudi, pulang pameran itu tidak ada satu bayar pun. Saya sampai, aduh, kok nggak ada ya? Saya berharap tadinya ya minimal saya bisa buka lah satu outlet di Saudi Arabia. Tapi ternyata tidak diizinkan Allah, tapi malah datangnya dari Dubai. Dubai dari mana? Kontak kami, ternyata dia cari-cari informasi dari Google. Jadi kami diundang waktu itu tahun 2022 ketika pandemi, itu saya ingat betul proses pemberangkatan saya ke Dubai. Waktu itu 1 hari setelah saya berangkat, itu penerbangan internasional ditutup. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya, alhamdulillah bersyukur. Jadi kurang lebih 4 hari di sana, penerbangan dari Indonesia keluar ditutup, tapi dari luar ke Indonesia belum ditutup ketika itu. Jadi pulang masih alhamdulillah lancar, tapi saya sempat bukan ditahan, masuk karantina di Wisma Atlet kurang lebih hampir seminggu. Jadi perjalanan ke Dubai 4 hari, pulang ke Indonesia di Wisma Atlet sekitar seminggu. Jadi total hampir 2 minggu perjalanan saya mengenalkan produk ini kepada investor di Dubai. Nah, pulang dari Dubai, alhamdulillah mereka cocok. Kami dikasih PR untuk mengurus sertifikasi halal Uni Emirat. Akhirnya kita urus sertifikasi halal Uni Emirat, alhamdulillah lolos. Kemudian kami sampaikan ini sertifikasinya sudah dapat. PR berikutnya akhirnya kepada partner saya di Dubai, dia harus buka outlet. Akhirnya dia cari lokasi. Alhamdulillah sambutannya cukup baik, tapi memang karena ini produk Indonesia, banyak diaspora Indonesia merasa kemahalan harganya. Kenapa? Karena dia membandingkan harga ini dengan harga di Indonesia pasti. Di sana kita jual rotinya itu 12 dirham. 12 dirham itu sekitar 50.000. Di Indonesia cuma waktu itu 10.000. Jadi dia bilang, wah timpang banget ya. Saya mending beli di Indonesia karena kalau di Dubai mahal. Tapi dibandingkan masakan sejenis atau bukan roti ya, misal nasi, mie atau lain-lain, itu udah di angka 100 dirham. Jadi roti memang cukup terjangkau dibandingkan nasi, mie seperti itu. Dan budaya makan roti di Dubai itu kalau di Indonesia kan pasar kita take away atau dibungkus bawa pulang. Kalau di Dubai itu dine in. Jadi makan di tempat, ada meja kursi seperti itu. Jadi awal penjajakan 2022, buka pertama kali di Dubai itu bulan 9 tanggal 9 tahun 2023. Jadi 9 September 2023 kita mulai launching di Dubai. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun, outletnya masih bertahan. Bahkan minggu depan kita melakukan ekspor lagi adonan ke Uni Emirat lagi. Ya, jadi produksinya kita itu baru tahu kalau produk kita ini layak ekspor. Kenapa layak ekspor? Karena sudah diproduksi di pabrik itu 70%. Di outlet hanya tinggal 30%. Jadi untuk menjaga kualitasnya bagaimana? Ya otomatis dengan semakin memperkecil proses produksi di outlet di Dubai. Jadi dengan memperkecil proses itu, otomatis kualitasnya terjaga. Baik beli di Indonesia maupun beli di Dubai, rotinya tetap sama. Produknya kita juga sesuaikan dengan market di luar. Jadi produk yang diekspor itu berbeda dengan produk yang di dalam negeri. Contohnya butter. Jadi butternya isiannya untuk di luar itu harus yang asin. Sementara di Indonesia kalau terlalu asin, pasarnya nggak terlalu suka. Jadi
kita sesuaikan khusus yang rasa butter. Di ekspor kita tambahkan garam atau lebih salty dia. Ya, keunggulannya di luar negeri kalau saya, gimana caranya kita ekspansi dan itu bisa bertahan, itu pertama, itu kita harus sering mengikuti pameran. Jadi cukup aktif kami mengikuti pameran Malaysia, Filipina, Singapura juga pernah. Tujuannya apa? Biar produk kita atau merek kita dikenal. Yang kedua, setelah kita dapat partner, gimana cara menjaganya biar tetap existing? Otomatis kita memberikan saran, lokasi-lokasi mana yang memang strategis yang bisa diduplikasi oleh partner kita di sana. Kalau di Dubai kita hadirnya di mall atau plaza, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kita hadirnya di rumah sakit. Jadi kita memang mencari turnover orang, perputaran orang di area tersebut yang tinggi. Seperti itu tips sama triknya. Nah, untuk kualitas kita sudah bikin produknya setengah, bukan setengah matang, 70% matang lah. Karena tinggal 30% saja. Jadi otomatis secara kualitas juga tidak jauh berbeda. Seperti itu. Selain itu juga pasti SOP-nya kita kasih, kemudian ovennya contohnya seperti apa, prover dan lain-lain. Itu selalu kita awasi juga. Totalnya di luar negeri ada 3 outlet, kemudian di Indonesia sekitar 115 outlet. Ya, yang paling membanggakan ketika Pak Menteri Perdagangan meresmikan pabrik kita di Klaten ini. Jadi waktu itu saya undang Pak Menteri dan Pak Menteri mengapresiasi karena kita UMKM yang sudah bisa ekspor ke Uni Emirat, apalagi ekspornya khusus yaitu adonan. Belum pernah, kata Pak Menteri waktu itu menyampaikan, belum pernah ada yang ekspor seperti Mas Reza gini. Bahkan Pak Menteri tanya, HS code-nya berapa Mas? Nah, HS code sendiri saya jujur Pak, saya tidak tahu. Kenapa? Karena barangnya ini sudah diorderkan atau yang order forwardernya dari Dubai. Saya tinggal siapkan barang dijemput, sudah beres. Seperti itu. Ya, jadi ketika faktor terpenting di perjalanan bisnis pertama yaitu support istri pastinya. Kemudian dari teman-teman juga banyak, tapi ya nggak sedikit juga yang waktu itu mencibir. Jadi Mas Reza apa bisa, orang belum pernah bisnis, belum ini bisnis. Ya waktu itu saya cuma punya modal doa dan rasa pantang menyerah. Jadi walaupun jatuh 1000 kali, saya harus bangun 1001 kali. Tujuannya apa? Ya nggak semua bisnis berjalan mulus. Jadi ketika kita nggak berjalan mulus, setidaknya kalau kita pernah punya bisnis 10, kita 2 kali berhasil aja, 8 kali gagal. Buat saya itu sudah penting. Seperti itu. Nah, kalau mulai lagi dari nol, apa yang saya ingin capai? Jadi ketika memulai dulu, memang saya banyak disupport oleh teman-teman. Jadi pada ikut patungan di bisnis saya. Nah, kalau mulai lagi dari nol, wah kayaknya kalau bareng-bareng lagi lebih baik saya memulainya memang dari modal saya sendiri atau setidaknya tidak perlu patungan lagi. Karena ketika banyak investornya yang join, itu bikin mumet ternyata. Jadi akhirnya saya mengatakan kalau saya terlahir kembali, maka saya menginginkan tanpa melibatkan banyak investor. Seperti itu. Kalau dari saya sarankan biasanya pertama cari tahu, cari hal-hal baru terus. Karena menu-menu viral, Oke. Jadi untuk pebisnis bakery yang akan memulai, itu saya biasanya sarankan teruslah mengeksplor hal-hal baru di luar sana. Karena produk baru seiring berjalan waktu itu cukup sering muncul. Bisa sekarang lagi salt bread, kemudian besok nanti misal kue sus atau yang lainnya. Nah, tapi yang penting apa? Yang penting jangan menyerah sampai bertemu dengan RPD-nya, yaitu revenue profit driven. Jadi ketika RPD apa? Jadi RPD ini ketika kita buka 1 cabang, nambah 2 cabang, nambah 3 cabang, itu omsetnya naik, profitnya juga naik. Jadi jangan sampai ketika nambah cabang nanti malah omsetnya turun, profitnya turun, malah membebani. Nah, itu belum ketemu RPD. Jadi sifat pantang menyerah tadi, kita harus mengeksplor tempat-tempat yang memang
cocok. Misal hari ini kita buka outlet kios, kemudian lagi tren buka bakerynya keliling dengan pakai sepeda keliling atau motor keliling, motor listrik keliling. Nah itu kita terus mengeksplor sampai ketemu titik mana yang memang paling profit, itu yang terus kita genjot. Seperti itu. Kalau masih terbatas modalnya, saya memberikan saran kalau sekarang sudah bisa jualan online. Jadi bukalah ordernya via online dulu, kemudian buka PO dulu. Setelah punya keuntungan cukup, kita sewa kiosnya. Setelah sewa kios, kita mulai explore timnya, kita mulai explore lagi sistemnya dengan buka cabang, nambah cabang, seperti itu. Karena jangan sampai punya pemikiran, kami tidak membuka cabang dimanapun. Karena ketika tidak membuka cabang, yang terjadi adalah siap-siap pesaing akan masuk. Ketika pesaing akan masuk, otomatis produk kita akhirnya mulai ditinggalkan oleh pelanggan kita karena terkait jarak yang terlalu jauh. Jadi jangan pernah bangga mengatakan kami tidak buka cabang, tapi katakanlah insya Allah toko ini akan punya cabang di seluruh dunia. Jadi pesan terakhir kepada para pebisnis bakery yang mau memulai bisnis maupun mereka yang sudah punya bisnis bakery, saya anjurkan teruslah belajar karena perkembangan di dunia bakery itu sangat cepat sekali. Yang kedua, bahan baku sudah mulai naik. Ketika bahan baku sudah mulai naik dan kita terlalu percaya dengan resep kita yang lama, otomatis HPP kita naik. Di era sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat dan mau belajar yang akan mengalahkan yang besar. Jadi teruslah belajar. Nah, kalau bisa langsung daftar kelas kita juga di bakerymastery.com. Terima kasih.